Sekarang kita akan memasuki sesi Dharma Desana oleh Suhu Chuan Siu. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oh ya, silakan. Silakan duduk ya, para siswa-siswi. Mic-nya boleh dipegang nggak? Boleh, boleh. Iya. Jangan pakai suara aja gitu. Mari para siswa-siswi berbakti yang hari ini hadir, berkumpul, makhluk apapun yang berkumpul di sini, dengan sungguh hati, mari beranjali, pejamkan mata, hadirkan pikiran yang damai, hati yang sejuk. Bayangkan para tathagata hadir di hadapan kita dengan penuh hormat seraya. Ikuti apa yang saya ucapkan. Namo Sakyamuni Buddhaya. 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 Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, terima kasih untuk pengurus wihara ya. Hari ini pertama kali Su hadir di Setia Tathagata ya. Temu-temu Su pernah lewat sini, ada warung kopi itu, Singapura Coffee ya. Su nongkrong di situ. Hari ini ada jodoh ke wihara ini, Setia ya. Masuk ke ruang tunggu ada Singapura Coffee, minum kopi lagi. Ya, sudah kenal belum dengan suhu? Belum. Siapa yang udah pernah lihat suhu sebelumnya? Udah ya? Belum? Oh, satu. Oh, kalau beliau udah pernah ke wihara ya, ke Setia Suhu Jatinegara sama Ko siapa? Indra. Ko Indra ya. Kemarin berdua, terima kasih kunjungannya. Hari ini, kemarin mereka berdua datang sedang membuat kondisi supaya hari ini bisa bertemu. Ya, kita janjian tanggalnya, suling-terin tanggalnya. Kalian di sini juga siap. Hari H, Google Map, Google-nya jujur, nggak ngaco ya. Diantarin sampai di sini, dijemput. Oke, hari ini jodoh kita yang telah dikondisikan sempurna, bisa bertemu di Setia Tathagata. Sebelum Suhu di Jatinegara menemukan nama Setia Besaja Guru, Su mau kasih nama Setia Tathagata waktu itu. Rulais. Akhirnya
Jadi dia wangse. Karena dari awal sebelumnya sudah di Palem ya, dulu pernah bermimpiran bikin altar besaja guru. Tapi tata gata pernah terlintas di pikiran Suhu, karena belum ada nih wihara tata gata. Nggak taunya di sini udah ada. Ya, oke. Nama Suhu siapa? Suchuan Siu ya. Sucuja potong rambut 2006 sampai hari ini masih suka potong rambut. Potongnya potong sendiri. Ya, kalau dulu pertama kali dipotongin sama guru sekali doang. Setelah itu potong sendiri. Ya, udah lihai lah kalau potong sendiri. Nanti kalau bapak ibu ingin potong rambut, nianfe dan nggak usah bayar sama Suhu aja. Dijamin bersih. Ya, nggak usah bayar. Mau nggak? Tapi nggak mungkin. Kalian maunya yang bayar-bayar. Nah, hari ini hari pertama Su hadir di sini. Su nggak tahu bagaimana kondisi suasana hati Anda. Apakah happy atau tertekan? Ya, Su nggak tahu. Tapi mudah-mudahan apapun kondisi hati Anda menjadi awal terjadinya pencerahan. Ya, sudah dengan gembira. Terima kasih ya pada pengurus, para siswa. Apakah Anda beragama? Why? Kenapa Anda beragama Buddha? Yang di belakang ya. Kenapa Anda beragama Buddha? Tokoh siapa? Paranos. Kenapa Anda beragama Buddha? Iya, Su sering ketemu dengan umat, katanya saya beragama Buddha. Kenapa Anda beragama Buddha? Udah dilahirkan dan diberikan ujian. Dari dilahirkan udah jadi agama Buddha. Sampai kapan Anda akan beragama Buddha? Seterusnya. Oh ya? Oke. Baiknya boleh dikembalikan. Ya. So mau tanya nih, terutama yang masih muda-muda. Ya. Apakah Anda beragama Buddha? Kenapa Anda beragama Buddha? Karena orang tua juga beragama Buddha. Jadi kalau orang tua beragama Buddha, Anda juga harus agama Buddha. Pada umumnya. Sampai kapan? Seterusnya. Wah, Tohut. Ya, Su menemukan anak remaja rajin ke wihara. Setelah menikah, hilang. Hujan lah, sepona lucu lah. Dan ini terjadi. Apa yang membuat Anda yakin dengan agama Buddha? Tanya Mama Suhu ya, karena saya lahir dari Mama. Apa yang membuat Anda yakin sehingga Anda menjadi umat Buddha? Kalau selama ini sih dari ajarannya yang saya pelajari tentang agama Buddha itu saya percaya, jadi saya yakin. Dan saya juga praktekkan gitu sih. Oke. Anda renungkan gitu? Sebelah sini. Santai. Yang Anda merasa masih muda, pasti ada gilirannya.
Terus saya di sini ngapain Su? Saya udah lacap go di sini ngapain kalau gitu? Nanti juga ada. Oke. Karena dari dulu juga belajarnya agama Buddha kan, jadi saya juga dengan agama Buddha, jadi kayak merasa kehidupan sehari-hari dipraktekin lewat ajaran-ajaran Buddha dan emang oke. Oke. Jadi klik oke. Ya, hari ini Su hadir. Kemarin Su ke Binus. Kemarin tanggal 27. Berarti 2 hari yang lalu ya. Jadi saudara-saudara dari Binus ke tempat subuh jadi jam 8, setengah 9 atau bahkan jam 9 baru sampai malam. Ngobrol sampai jam 1 malam. Sebelumnya ada satu tamu datang jam setengah 3, ngobrol sampai setengah 9. Ya. Jadi suka berdiskusi. Jadi kemarin dengan pengurus di Binus, Su tanya berapa lama durasi Su ngomong. 45 menit subuh. Tanya jawab ada. Berapa? 10 menit. Boleh nggak Su kasih penawaran? Karena kan Su suka beli barang kan, suka nawar. Su tawar juga dong. Boleh nggak Su ngomong 10 menit? Tanya jawab 45 menit. Nggak ada jawaban. Kita pikirkan lagi ya. Saya takutnya Su kalau cuma 10 menit nanti 40 menit bertanya jawab, gak ada yang nanya gimana Su. Suhu pulang aja. Berarti kan Su nggak dipakai, nggak digunakan di situ. Untuk apa lagi? Ya pulang dong. Ternyata enggak. Banyak yang bertanya. Dan maka hari ini Su melihat umat Buddha, dia hanya mau saya umat Buddha, tetapi dia tidak mengerti apa itu Buddha, apa itu Dharma, kenapa tertarik dengan Buddha, ya kan? Dan apa itu Sangha juga nggak ngerti. Ya, hari ini tadi sudah lihat Google Asada 2023 jatuh pada tanggal 1 Agustus. Itu Google ya. Coba Anda punya handphone, klik hari Asada 2023. Coba diklik, takutnya handphone Su error. Yang nggak punya handphone, Su ada handphone ini. Bener nggak? 1 Agustus. Ya. Ya betul. Oke, berarti handphone Su nggak error. Kalau error, Su minta beliin sama Wihara. Oke, bener ya. Jadi hari ini temanya Asada ya. Handphonenya masukin ke tas. Ya, ini sedang ujian. Anda harus tahu apa itu Asada. Ibu yang pakai baju hijau daun pisang, apa itu bulan Asada? Khusus kan. Bulan Asada apa itu? Iya. Pemutaran roda Dharma. Pemutaran roda Dharma. Oke, apakah Dharma itu ada rodanya? Apakah Dharma ada rodanya? Hah? Apakah Dharma ada rodanya? Coba. Pemutaran roda Dharma. Su tanya, apakah Dharma beroda? Gak ada. Tapi kenapa pemutaran roda Dharma? Simbol. Apa yang dimaksud dengan pemutaran roda Dharma pertama kalinya oleh Sang Buddha kepada 5 pertapa? Ya nggak? Su jangan tanya saya ya, siapa 5 orang itu? Enggak, Su nggak akan tanya. Yang dimaksud pemutaran roda pertama pada 5 pertapa adalah pertama kali Sang Buddha membabarkan Dharma kepada 5 orang petapa, yang dimana itu menjadi awal mula berdirinya Sangha. Maka oleh karena itu setiap kali, sebentar lagi ada Cigwe ya, Cigwe Pua Lambana
Ulamana akan sempurna apabila dihadiri oleh sangha, bukan anggota sangha. Kalau anggota sangha, su adalah anggota sangha. Tetapi sangha minimal ada 5 anggota, maka dinamakan sangha. Pemutaran Oda Dharma pertama berarti apa? Pertama kali Sang Buddha membabarkan ajarannya. Apa isinya? Dhammacakka Pawattana Sutta itu namanya. Isinya apa? Hidup adalah duka. Oh, ngeri nggak? Jadi umat Buddha baru pertama dikasih duka. Tapi kita kaji coba. Apa yang dimaksud dengan duka? Ya, Su nggak punya daftar nama ya. Kalau ada Su akan tunjuk ini siapa sebutin namanya. Ada nggak daftar nama? Wihara ini ada nggak tamu yang hadir? Tulis nama, ada nggak? Ada baiknya ditulis. Takutnya dibutuhkan oleh pemerintah. Kalau wihara ini aktif, ya sebagai bukti takutnya diminta, ya kan, sehingga ada data. Kalau hari ini nggak ada, nasihat suhu, saran suhu ke depan diadakan. Siapa, ya? Kalau bisa usahanya apa? Tujuannya apa? Su ingin wihara tidak hanya tempat berdoa memohon segala permohonan, tetapi juga terjadinya, terkabulnya segala doa dan permohonan. Anda bisnisnya apa? Di wihara ini ada umat yang bisnisnya apa? Saling bertemu, saling duduk, ya kan, ling kopi, cak roti, ya kan, cosem i, saling mengisi. Sehingga apa? Doa permohonan semoga Om Jambala Jalen Raya Soha, rezeki ada masuk ke dalam rumah Anda. Ya, belanja dengan sesama umat Buddha, udah nggak usah tawar-tawaran. Toh nanti untungnya masuk kotak dana buat wihara. Ini yang saya harapkan. Wihara tidak hanya tempat memanjatkan doa, sutra dan mantra, memohon segala permohonan, tetapi juga terkabulnya doa dan permohonan. Semoga Seng I Singlong, kalian saling kenal usahanya apa. Oh, saya buka foto, ya, melayani nikah, kita bisa foto. Semuanya punya anak, mau pre-wedding, nggak usah pusing kemana cari, kita ada umat. Seperti itu, ya. Nasihat suhu, jika bisa diterima, silakan. Yang mulai kapan ada ini, isi data sebagai data yang ditakutkan, ya, itu kepake. Kalau bisa itu tadi ada, oh buka rumah makan, ya kan, syukur-syukur di sini ya juga Su melihat ada pasang pelita, ya kan, itu pelita kan jangan dipikir berpikiran buruk, oh itu cara wihara biar dapat ampau. Itu ada sutranya. Manfaat dari memasang pelita, ditulis atas nama keluarga, atas nama usaha. Itu bukan suhu yang cari income, tapi itu praktek dari sebuah pintu dharma. Ya, oke, hidup ini adalah duka. Apa yang dimaksud dengan duka? Ayo, yang di pojok, Su nggak tahu namanya. Ya, pokoknya pegang mic, Anda siap. Untung wiharanya masih tidak terlalu lebar. Kalau lebar, wah, kesana lari lagi, bisa keringetan. Apa itu duka? Duka itu penderitaan. Duka itu penderitaan. Ketika Buddha memberikan dhamanya, hidup adalah duka. Hidup adalah penderitaan. Setuju nggak? Halo, nah. Yang di belakang nomor 2. Ya, ini Cici siapa namanya? Cici atau gimana manggilnya?
baju merah hitam. Nah, ini mau kemana ini? Oke. Jangan lama-lama ya, nanti dapat giliran ya. Oke. Duka, penderitaan. Apakah Anda setuju? Hidup adalah menderita. Kenapa setuju dengan itu? Apa Anda tidak pernah bahagia? Ya, menderita juga. Menderita ya. Apa itu menderita? Kesedihan. Kesedihan. Hampir semua umat mengatakan duka adalah penderitaan. Selalu berhubungan dengan perasaan. Ya enggak? Dikatakan apa itu duka? Berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan apa yang dicinta, hancur lebur remuk redam bila tak tercapai cita-cita. Berkumpul dengan yang dibenci adalah duka. Sekarang coba Anda renungkan, ketika Anda berkumpul dengan yang dibenci, apakah ada penderitaan di situ? Ada. Ada nggak? Hah? Ada. Berarti Anda setuju ya, hidup adalah duka. Duka berarti berkumpul dengan yang dibenci. Berpisah dengan apa yang dicinta. Berpisah dengan yang dicinta. Berduka nggak? Apalagi itu. Apalagi itu. Apalagi itu. Anak kehilangan orang tua yang dicintai. Duka nggak? Duka. Akan lebih duka lagi orang tua kehilangan anaknya. Itu lebih hebat dukanya. Ya, tetapi para siswa ya, duka tidak hanya berhubungan selalu dengan perasaan. Gelas yang ada di depan suhu bisa nggak berduka? Nggak, bisa nggak berduka? Ketika suhu angkat tinggi, jatuh, berduka nggak? Nggak. Tapi kalau gelas ini suhu jatuhkan, pecah nggak? Dia sedang berduka. Berarti apa? Kalau manusia selalu dengan perasaan, barang juga bisa berduka. Ketika gelas ini hancur, maka dia mengalami sebuah duka. Dikatakan berkumpul dengan yang dibenci, berpisah dengan yang dicinta. Tidak tercapai suatu cita-cita. Itu adalah duka. Selalu dengan perasaan. Namun, apapun yang ada yang kita lihat, selalu mengalami duka. Bunga yang di belakang itu sangat indah. Dia indah saat ini, tetapi keindahan itu tidak berhenti. Yang Buddha katakan sebagai anicca. Waktu berjalan tidak pernah berhenti. Anicca seringkali diartikan sebagai segalanya berubah. Waktu ini membawa apapun pada perubahan. Bunga yang cantik indah, dimakan waktu dia akan layu. Maka keindahannya tidak abadi. Ya, karena dia berubah terus, perubahan ini juga menunjukkan sebuah duka. Yang tadinya indah menjadi layu. Itu duka. Duka ini membawa sebuah pencerahan yang pada akhirnya adalah apa? Kosong. Segalanya tanpa inti. Nah, apabila kita mengerti hal ini, para siswa ya, kita hidup akan lebih happy. Kita sadar segalanya berubah. Kita berkumpul menuju pada perpisahan. Kebersamaan kita bersama keluarga dan siapapun itu
baik dengan yang dicinta, ada yang dibenci, ada waktunya kita akan berpisah. Menyadari hal ini, mari dengan semangat gunakan waktu yang masih ada memperbaiki Chanhui. Tadi ada ya dalam sangkong tadi ada Namo Taheng Pusyen Pusat. Tadi sudah dengar bacanya Namo Tasing Pusyen Pusat. Itu sing di bahasa Heng. Namo Taheng Pusyen Pusat. Ya. Jadi itu bodhisattva Pusyen Pusat. Nah, banyak hal yang harus kita renungi. Maka Su mengatakan menjadi umat Buddha jangan hanya saya agama Buddha, tetapi Anda harus mengerti dharmanya sehingga Anda tahu kondisi dunia. Dunia ini kalau nggak untung rugi, ya nggak? Kalau nggak naik turun, datar adalah. Tetapi yang dikatakan sebagai kondisi dunia, kalau nggak pasang surut, ada hitam, ada putih. Siapa yang di sini takut dengan ada terang, ada gelap? Coba kalau sultannya. Antara terang dan gelap, Anda memilih yang mana? Terang. Siapa yang pilih terang? Ayo, jangan malu-malu. Siapa yang memilih gelap? Anda hidup hanya separuh dunia. Dunia ini menyediakan dua, gelap dan terang. Tetapi Anda hanya memilih separuh. Ketika gelap datang, hidup Anda menderita. Ketika Anda hanya memilih terang, menolak gelap, ketika gelap tiba, Anda akan menderita. Ya enggak? Tetapi Buddha mengatakan, dunia ini gelap dan terang. Jangan menjadi bersedih, terbelenggu dengan dua hal ini. Anda harus kaya. Hidup yang menderita adalah hidup yang miskin. Apa itu miskin? Tidak mampu. Bukan bokek. Ya. Kalau bokek lawannya tokek. Maka menjadi umat Buddha harus kaya, harus mampu. Ketika gelap datang, meyowenti begunte, enggak masalah. Kenapa? Anda punya saklar pencet terang. Gelap dan terang tidak masalah. Inilah yang Buddha katakan sebagai dharma. Kita tidak terbelenggu oleh kondisi dunia, tetapi kita melampaui itu. Dharma banyak sekali. Tadi di ruangan khusus, ruang isolasi sebelah situ. Nggak percaya? Ruang isolasi rasanya dingin loh. Pernah sakit ya ke Kemayoran, ruangannya habis, ke ruang isolasi, ruangannya sempit, bayarnya mahal, dinginnya minta ampun. Maka tadi Subar keluar dari ruang isolasi. Ya, di situ. Anda harus mampu. Nah, di situ bercerita, Buddha itu dokter, Dharma itu obat, Sangha itu perawat. Ada orang pinter, ketemu obat banyak. Dia dengar temennya sakit, darah tinggi, sakit, diabetes, sakit, batuk, sakit emah. Dia sendiri sakit kepala. Akhirnya apa? Dia ke apotek beli semuanya obat. Supaya saya hidupnya sehat, penyakit ditolak dengan obat ini. Beli obat diabetes, darah tinggi, semua diborong, diminum sekaligus gelap. Dengan pikiran supaya obatnya bisa menangkis segala penyakit. Begitu diminum, nggak lama mulutnya keluar busa. Begitu sakit ke rumah sakit, ternyata apa? Obatnya mengeluarkan busa, belum keminum. Ya, ada orang begitu. Buddha adalah dokter, punya obat banyak. Jadi jangan diminum sekaligus. Sakitnya apa? Belinya apa? Kalau ke apotek, ya perutnya sakit, mahnya nggak bagus, beli obat
Apotik mah, jangan semuanya diborong. Nanti kalau diborong, Anda buka apotik. Beli satu aja, diminum. Dharma juga begitu. Ya, duka. Tapi Buddha tidak hanya mengatakan hidup ini menderita. Buddha mengatakan duka ini ada sebabnya. Kenapa manusia bersedih? Seringkali dijelaskan sebab duka adalah loba, dosa, dan moha. Loba berarti serakah. Kalau ketemu orang Sunda, loba adalah banyak. Ya, kalau Anda keinginan banyak-banyak, pasti susah itu. Loba, serakah, memikirin diri. Ya, yang penting saya dapat banyak, yang lain mah silakan. Padahal kalau kita belajar, mengerti, ada namanya hukum paticca samuppada. Saling tergantung, saling terkait. Kalau Anda tinggal di apartemen yang paling atas, terbebas dari banjir kan? Di bawah banjir Anda bergembira. Nanti dulu. Emang di atas nggak makan? Makan. Kulkas masih banyak barang, boleh bergembira. Kulkasnya habis, Anda nggak bisa turun karena banjir. Repot nggak? Repot. Hidup ini saling terkait. Tinggal di apartemen lantai 8, lantai bawah banjir. Jangan seneng dulu. Ya, dia susah pun kesusahan ini akan merambat sampai ke kehidupan kita. Maka apa? Dharma Sang Buddha begitu luas. Apa yang kita lakukan itu bisa berpengaruh pada yang lain. Yang lain kena bencana bisa pengaruh ke kita. Walaupun Buddha mengatakan bahwa setiap orang mewarisi karmanya sendiri. Tapi bukan berarti perilaku itu hanya kembali pada diri sendiri. Ketika Anda ada di samping dia, akan terkena imbasnya. Benar nggak? Dingin nggak ini hari? Dingin. Coba Su minjem remote AC-nya, Su matiin. Yang kepanasan suhu doang atau kalian juga? Kalian juga. Maka ada Dharma Sang Buddha, bergaulah dengan para bijaksana. Dengan siapa Anda bergaul, itu akan berpengaruh besar dalam hidup Anda. Dharma Sang Buddha begitu luas. Sebab duka adalah loba, dosa, dan moha. Serakah. Duka berarti benci. Sekarang manusia mana yang menyimpan benci, hidupnya nyaman? Gak ada. Su menemukan banyak umat susah sekali merubah benci menjadi hoki. Ada nggak sih merubah benci jadi hoki? Ada. Dharma bisa begitu, merubah benci jadi hoki. Belajarnya sama siapa? Ada Kuan Yin Posat. Anda jadi Kuan Yin Posat. Kuan Yin Posat itu ada dalam diri Anda, bukan di altar. Di altar hanya sebuah sarana. Sejatinya manusia adalah makhluk yang sadar. Tidak butuh sesuatu, tetapi sulit. Makanya butuh sarana. Kuan Yin Pusat yang ada di altar tidak bisa apa-apa itu. Tetapi akan berisi ketika siapa yang melihat tahu siapa Kuan Yin Pusat ada dalam diri kita. Ketika bertemu altar rupa Kuan Yin Pusat, muncul hati yang penuh kasih. Maka Anda kalau ada benci yang nggak bisa, sulit dihilangkan. Gurunya adalah Kuan Yin Pusat, punya hati yang melas asih. Siapa tahu yang Anda benci dulu pernah menjadi orang tua Anda dalam kelahiran yang lalu. Maka banyak hal, ya, siapa yang menyimpan benci akan sulit happy hidupnya. Maka harus diruntuhkan, dirubah jadi hoki. Loba, dosa, moha berarti apa? Bodoh. Siapa yang di sini bodoh? Gak ada yang ngaku, malu. Bodoh berarti apa? Umi. Ya, tadi ada sincing. Ada tuh
Tien Tao Mong Siang. Cincin ada di bahasa kan? Ada nggak kata-kata Tien Tao Mong Siang? Gelap. Tidak tahu bagaimana dunia ini berjalan. Kondisi dunia itu tadi untung rugi, dipuji, dicela, kaya miskin, ya. Apalagi suka duka. Lu lahir dimanapun akan mengalami kondisi ini. Di alam dewa sekalipun ada hal ini. Maka Buddha katakan untuk terbebas dari suka dan duka, satu, jangan terlahir. Sekali terlahir sulit untuk diakhiri. Tetapi oke, untung ada Dharma yang tadi saya katakan. Walaupun dunia ini selalu ada gelap dan terang, ada suka dan duka, tapi kita kaya, punya kemampuan. Gelap terang, ketika gelap datang menyedihkan, kita punya saklar. Kok masih mati? Tokennya habis belum bayar. Nggak masalah, wihara setiap umat yang datang kasih masukin kotak dana, ambil buat beli token listrik. Udah beli, tetek, nyala. Ya, maka banyak umat juga yang berseliweran. Aduh, ke wihara lagi-lagi, dana lagi. Melek. Ke wihara maunya dingin. Coba kalau nggak ada AC, gerah nggak? Jangan salah paham. Banyak umat yang takut ke wihara. Kenapa? Marilah kita berdana. Takut dia. Dia nggak tahu itu duit buat apa, nggak tahu. Ke wihara maunya dingin, hiu pakainya maunya yang wangi, bunga maunya yang bagus. Emang nggak pakai duit? Nah, kalau mau duit harus bisa do it. Apa yang dikerjakan? Yaitu tadi, dunia ini semua butuh duit. Ya, jadi sekarang itulah kita harus tahu. Wihara mesti apa? Bersih. Mesti membawa kenyamanan. Ya, nyaman. AC-nya dingin. Pengurusnya juga harus murah senyum. Jangan jutek kayak pare. Ya, pare bentuknya udah keriput, dimakan pahit. Ya, wihara ramai kenapa? Satu, pelayanannya bagus. Ya enggak? Tempatnya adem. Ya, wihara udah banyak. Dibilang saling bersaing. Silahkan aja bilang saling bersaing. Yang penting kerjasama. Tadi sudah ngomong dengan pengurus. Ya, banyak sekali realita. Sadar nggak sih? Kita ini kecil loh. Komunitas kita kecil. Umat Buddha suka berantem, dikit-dikit ribut. Mau jadi Oppo, mendingan pakai Vivo. Ya, mau jadi Oppo, pakai Vivo. Ya, maka hari ini harus tahu kalau dunia ini mau happy, ada suka, kemana Anda pergi akan mengalami hal ini. Untung rugi, Anda Sosenggi selalu akan mengalami itu. Tetapi yang katakan Buddha membawa kita pada menjadi manusia kaya, manusia yang mampu, ya. Maka ada 6 ajaran yang membawa seseorang menuju pada kebudayaan. Ketika menjadi bodhisattva, ini menjadi praktek daripada Sakyamuni Buddha. Sebelum menjadi Buddha, pertama adalah berkorban. Hidup mana yang tidak butuh pengorbanan? Selalu ada korban, pengorbanan. Berkorban saja nggak cukup. Anda harus menjaga pengorbanan Anda dengan perilaku yang suci. Sekali
pun sudah mengeluarkan banyak materi untuk wihara. Ya, ini masalah besar buat mereka yang merasa diri wihara ini kalau nggak ada saya nggak hidup. Kemudian mereka gagal menjaga etika orangnya, sehingga apa? Kebajikannya rusak, relasinya pun rusak, karena kesombongannya maunya diungguli, semua orang jadi nggak suka. Bukan kebajikannya yang salah, kebajikan harus dilakukan, tetapi juga harus dirawat. Ya, butuh apa? Butuh kesabaran. Ketika melakukan sesuatu kebajikan, ada orang, dia cuma mau cari muka. Terus kita merasa ingin membela diri. Nggak perlu. Anda sadar nggak sih? Orang yang mencela kita, sekalipun kita punya kemampuan membela diri, apakah dia akan terima apa yang kita katakan? Enggak. Kita akan capek. Maka Buddha berikan kekuatan renru poloni, sabar. Ya, banyak umat Buddha berbuat baik, berdana, dimusuhi, dia bisa sabar. Tetapi kesabarannya menjadikan dia berhenti berbuat baik lagi. Maka Buddha kasih jimat yang keempat, namanya apa? Wirya. Semangat. Ya, semangat. Walaupun dihina, dibenci, dianggap buruk, nggak apa-apa. Kebaikan saya, alam semesta yang mencatat, bukan mulut daripada mereka. Terus semangat. Baru ada kekuatan. Bagaimana kita melipat gandakan kebaikan kita sehingga ada, orang bilang, keajaiban. Apa itu? Dalam perenungan, dalam meditasi, Anda mengenang lagi kebajikan Anda, dilimpahkan ke seluruh alam. Baru yang keenam didapat, ya, pedang yang bisa memutus, orang bilang kebijaksanaan, bisa memutus segala belenggu itu. Maka hari ini duka itu kondisi dunia, tetapi itu ada sebabnya. Buddha mengatakan loba, dosa, dan moha, karena kita ego, mementingkan kehidupan pribadi. Ya, kita ada kebencian di dalam diri, ada kebodohan, tidak tahu dunia ini seperti apa. Ya, baru ketiga ada namanya duka pun bisa lenyap. Ya, ada caranya, dikatakan Pajengtang, 8 jalan utama. Ya, mungkin satu waktu nanti akan lebih lebar pembahasan kita, tapi intinya pertemuan hari ini Su ingin Anda lebih rileks menjadi umat Buddha. Bagaimana supaya rileks? Harus tahu Dharma. Ya, Anda umat Buddha, Su tanya sampai kapan mau jadi umat Buddha, ketawa. Apalagi yang masih usia 18 tahun, anak kampus, saya kemarin Su tanya sampai kapan jadi umat Buddha. Dia masih takut, nanti jodoh saya umat agamanya apa ya? Itu. Maka apa? Suasana wihara, tadi Su juga ada bahas, ya. Kalau bisa happy, jangan kaku, jangan monoton, ya, harus ada happy. Sehingga apa? Umat masuk ke wihara, hatinya damai ketika membaca sutra, membaca mantra, berpuja. Ya, selesai itu, hidupnya juga happy. Jangan suka ribut. Pesan suhu, jangan mudah tersinggung, ya, jadi manusia. Kamu datang ada maunya, langsung marah. Ya, pernah nggak begitu? Kamu ada maunya aja baru datang, terus Anda marah. Pernah nggak begitu? Coba mampir Anda ke wihara, ada maunya nggak? Ada, kenapa harus marah? Semua ada maunya. Jangan kesana lah, ngapain? Kamu cuma jadi ban serep. Pernah nggak mendengar begitu? Anda dibilang ban serep dan Anda marah. Pernah? Nggak perlu marah. Ban serep itu enak, kerjanya dikit, pahalanya gede.
nggak perlu marah. Ya, saya memang ban serep. Untung ada saya loh. Kalau nggak sampai tujuanmu. Sudah dari Jakarta ke Palembang. Jarak tempuh kurang lebih ada 300 sampai 400 kilo. Baru di 300 berapa kilo, banyak pecah. Tinggal berapa kilo lagi, sudah 3/4 ditempuh. Untung ada ban serep loh, yang hanya berjalan berapa kilo. Tapi kalau nggak ada ban serep, bisa nggak sampai tujuan. Makanya kalau Anda dikatakan ban serep, enjoy. Tetapi jangan karena semua begini, lantas Anda mau jadi ban serep semua. Bahaya ini. Itu nggak mau ya begini. Jadi apapun dibilang apa, is okay. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah. Ya, hari ini bulan Asada, bulan di mana dunia diperlihatkan dengan kebenaran Dharma. Seng lao ping seku. Lahir, sakit, tua, mati adalah duka. Ya enggak? Sekarang manusia mana yang lahir tidak tua, tidak sakit, tidak mati? Ada enggak? You hebat kayak apapun berolahraga, lu pasti sakit, lu pasti mati, lu pasti tua. Tua bukan berarti tunggu jalannya bongkok pakai tongkat, enggak. Hari ini Anda berapa usianya? Mungkin ada yang 20, sekarang udah lewat 20, lewat berapa detik, lewat berapa menit, itu udah menua. Tua tuh bukan berarti tunggu pakai tongkat, enggak. Sudah menua berapa detik, dari pagi sampai sekarang udah berapa jam itu menua. Olahraga biar sehat, nggak sakit, mana ada. Banyak orang fitness mati di tempat. Suhu vegetarian kok sakit? Sejak kapan vegetarian bikin suhu nggak sakit? Katanya VG bikin sehat. Itu kan orang yang buka restoran VG biar pada banyak yang beli. Mana ada. Suhu VG bukan buat kesehatan. VG adalah melatih diri. Bagaimana pikiran kita bisa mengarah pada jangan melukai, jangan menyakiti, apalagi sampai membunuh. Pikiran ini diperluas dengan cara praktek hidup bervegetarian. Dengan suhu vegetarian, suhu terhindar dari potong bebek angsa. Sudah nggak mungkin lagi potong bebek, potong angsa, potong ayam. Berarti apa? Cara yang paling tepat melatih sila pertama, panatipata. Terus saya gimana itu urusan Anda, ya kan? Maka muncul lagi praktek namanya fangseng, melepas makhluk hidup. Anak remaja ke wihara, suhu sama fangseng melepas makhluk hidup. Ada yang melepaskan burung, sampai rumah burung bapaknya dilepas. Bapaknya ngomel, ini burung harganya mahal, kenapa dilepas? Tapi ke wihara suhu bicara melepas burung, pahalanya besar. Besok udah gak pernah ke wihara lagi, pindah perginya. Wah, salah ngomong ini. Bukan salah ngomong, dia yang salah tangkap. Fangseng, susah fangseng belut, boleh nggak makan belut? Kan konyol. Coba kalau ada, Anda bayangkan ya, Anda jadi suhu saat ini. Ada umat suhu, kalau saya fangseng belut, boleh nggak saya makan belut? Ayo. Ibu, yang pakai kacamata, kalau su fangseng belut, boleh nggak su makan belut? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Jadi kayak semacam
pembunuhan ya. Kan Su nggak bunuh, Su beli, udah mateng. Karena kan masuk ke dalam kan jadi mati. Ya, masuk ke dalam kan jadi mati, ya juga ya. Oh, jadi nggak boleh ya? Jadi nggak boleh. Atau ada yang menentang? Boleh. Siapa yang bilang boleh? Kalau Su langsung belut, Su boleh nggak makan belut? Oke, jangan Su deh. Kalau Koko ini langsung belut, boleh nggak dia makan belut? Saya, Iya. kalau saya sih enggak. Saya nggak suka belut masalahnya. Coba. Ya, ini lucu ya. Akhirnya apa? Su bilang, suhu bukan seseorang yang menentukan boleh nggak boleh. Emang siapa saya? Emang kalau saya bilang nggak boleh, terus Anda benar-benar nggak akan makan. Kira-kira boleh nggak? Su kembali bertanya, apa yang memotivasi Anda makan belut? Supaya belutnya bahagia. Kalau belut supaya bahagia, kalau dia mau dikonsumsi, harus mati nggak? Mati. Kira-kira bagaimana? Bahagia nggak? Enggak. Kalau gitu boleh nggak? Nggak boleh. Ya udah. Tanya sendiri, jawab sendiri. Silakan. Akhirnya besoknya lagi, fangseng lagi. Fangseng apa? Bukan belut. Dia fangseng binatang yang dia nggak makan. Ini orang kalau nggak bisa ditolong nih seperti ini. Selalu punya cara bagaimana supaya dia repot. Ini yang terjadi. Fangseng dipikirnya selalu burung aja. Su sering lihat fangseng burung, ikan. Ya, jadi fangseng sudah menjadi sesuatu yang harusnya lebih didalami lagi. Fangseng adalah kekuatan hati untuk menjauhkan diri dari sikap menyakiti, melukai, apalagi membunuh. Tempo-tempo ada yang vegetarian dengan bangga. Saya udah vegetarian, saya nggak makan babi. Saya nggak pernah memasukkan babi ke dalam mulut suhu. Saya nggak pernah memasukkan anjing ke dalam mulut. Begitu marah, anjing lu. Katanya nggak pernah masukin anjing ke dalam mulut. Kenapa ada anjing yang keluar dari mulutmu? Su bingung. Ya, inilah sesuatu ya. Dharma butuh perenungan. Maka Su berharap Anda tidak sekedar menjadi umat Buddha, tetapi Anda harus mendapatkan apa itu Dharma. Kekuatannya bagaimana Anda harus dapat. Ya, di hari Asada ini semoga Anda lebih giat menerima Dharma Sang Buddha. Asada memang hanya mengatakan hidup ini duka. Ada sebabnya, ada solusinya, ya, duka bisa diakhiri. Semoga pertemuan pertama kali ini, ya, Anda jadi orang kaya yang mampu, ya, tidak hanya bisa menerima terang. Kalau tadi hanya bisa suka dengan terang dan dunia itu ada gelap, semoga Anda punya kemampuan untuk hidup melampaui keduanya, tidak terbelenggu oleh kondisi gelap dan terang. Anda jadi kaya, punya kemampuan. Ya, itu aja dari suhu di hari pertama ini. Besok apakah Su akan ketemu lagi? Tidak ada yang tahu. Ya, kalau hari ini pengurusnya merasa gembira, Anda merasa gembira, Su ngomong begini Anda senang, bisa jadi ada yang kedua. Tapi kalau hari ini udah kedua mungkin akan susah. Tapi bagaimana kita lihat episode selanjutnya. Ya, Suhu terbuka ya, hari ini sudah datang. Kemarin ada 2 siswa Buddha ya dari setiap Tathagata ke tempat Suhu. Sudah terbuka, apabila nanti mau berkunjung ke tempat Suhu silakan. Jalin kerjasama yang baik. Jangan suka ribut, apalagi sesama wihara, orang wihara. Ya, di wihara banyak masalah. Makan ribut, sembahyang ada makanan ribut, nggak ada makanan ribut. Suka amat sih dengan ribut.
Ya, maka hari ini satu ya, Anda jangan mudah tersinggung. Dibilang ban serep, is okay. Oke, ada maunya, is okay. Intinya, semoga Anda kaya, punya kemampuan. Ada tanya jawab? Ada. Ada ya, silakan jika ada. Silakan untuk yang mau bertanya, mungkin angkat tangan supaya nanti mic-nya dipas. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Pertanyaan yang tidak seputar topik asada juga boleh. Yang seputar kehidupan juga boleh. Yang mengganjal di pikiran, silakan. Ini mumpung kan, ada Suhu Chuan Xiu yang bisa memberikan sedikit pencerahan gitu. Ada yang mau tanya? Ya, tadi sempat menyampaikan kalau kita melihat ada satu permohonan atau ada satu niat dari ingin mendapatkan sesuatu itu mohon penjelasannya. Berbuat baik lalu memohon sesuatu yang menurut kita baik, cara memohonnya itu ke para dewa itu yang benar dan baik. Terima kasih. Oke, satu ada lagi. Namo Buddhaya. Ini saya mau tanya, perbedaan apa di Wihara Ekayana? Saya lihat bajunya kan, ini kan bajunya hitam. Kalau di situ jubahnya kan putih. Sini jubah perbedaannya apa ya? Terima kasih. Perbedaannya. 53 Pofa tentang apa ada lagi? Oke, Namo Buddhaya. Ya. Bante, saya Kenso mau nanya Bante. Berbicara tentang seputar Dharma tentang akannya duka ya. Kan berkumpul dengan orang yang tidak baik ataupun kurang positif itu kita berada di lingkungan kerja ya. Kebetulan di satu tim ini, kebetulan ini orang adalah orang yang berpengaruh dengan tim kita. Mungkin mungkin kayak atasan kita atau apa. Walaupun kita tahu kita diajari sesuatu yang mungkin kadang-kadang ya secara teori itu bagus, tapi secara praktisi yang mengajarkan itu sebenarnya negatif gitu. Tapi kalau kita mau menghindar nggak mungkin juga suruh. Kita kan harus bekerja sama dengan satu tim. Bagaimana cara menghadapi situasi seperti itu? Kan harus bersabar ya, suruh ya. Tapi kalau kita left untuk orang yang negatif kan bukan satu solusi juga. Sementara kita juga memikirkan banyak orang lain yang berada di satu tim gitu kan. Thank you suruh itu aja. Ada 3 ya. Ada lagi biar jadi 4 kebenaran mulia. Semua ada, nanti udah 4. Ada lagi biar Pancasila kan gitu. Mau bertanya? Oke. Tadi kan Suhu kan ada ngomong soal itu ya, soal umat Buddha yang itu yang sering diulang-ulang soal mau jadi umat Buddha sampai kapan gitu loh. Berarti kan itu hubungannya erat dengan apa sih yang seharusnya seorang umat Buddha itu harus berpegang gitu loh, prinsipnya, supaya kita itu bisa namanya itu awet lah dengan namanya ajaran agama Buddha gitu loh. Mungkin mohon pencerahannya itu prinsip apa yang mesti dipegang oleh seorang umat Buddha gitu ya, intinya aja gitu. Terima kasih. Ada lagi? Udah ya? Udah 5 ya? 6. Triukolomi, 6 paramita. Namo Buddhaya, saya Davin. Buddhaya. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Ya, jadi saya mau bertanya mengenai pandangan suku yang berbicara tentang mau jadi umat Buddha sampai kapan. Apakah ada dharma dari Sang Buddha yang mengenai umatnya yang berpindah? Bagaimana pandangan Sang Buddha, atau apakah ada dharma mengenai hal tersebut? Terima kasih.
Oke. Ya. Sudah? Ada lagi? Oke. Pertanyaan terakhir, jawaban pertama. Ya. Datangnya terakhir, pulangnya duluan. Oke. Sebenarnya hal ini adalah terjadi kenapa? Banyak orang tua yang datang kepada suhu. Dia merasa melahirkan begitu banyak anak, tetapi satu pun tidak ada yang mengikuti jejaknya. Mereka takut ketika dia mati, anaknya nggak ada yang membayangi dia. Pernah nggak Anda melihat kejadian ini? Maka saya sering sekali ke anak-anak remaja, sampai kapan Anda menjadi umat Buddha? Buddha sendiri tidak pernah memikirkan dalam arti sampai kapan. Buddha bukan sosok yang gila akan siswa umat. Karena pada perjalanan beliau, Buddha tidak mencari umat, tetapi kemanapun Buddha pergi, membawa suatu pencerahan, dan dengan sendirinya seseorang itu dengan kesadarannya menjadi siswanya. Ketika dengan kesadaran menjadi siswanya, secara otomatis keyakinan itu akan terus ada di dalam dirinya. Kenapa? Karena seseorang itu telah melihat secara langsung sepanjang perjalanan sejarah bagaimana siswa Buddha itu seperti 5 pertapa yang pada awalnya mereka mencela, mencibir. Ketika masa bersama dalam pelatihan menyiksa diri, mereka memuja Buddha karena tidak berdemi. Tapi begitu beliau bangun dari meditasinya, dianggap telah gagal. Mereka meninggalkan. Tidak lama kemudian bertemu lagi dan Buddha berhasil mencerahkan mereka. Di saat itu pula 5 siswa ini merelakan diri menjadi muridnya. Ketika di dalam diri seseorang keyakinan itu benar-benar mantap, maka sepanjang hidup tidak akan tergoyahkan dengan kebenaran dharma tersebut. Ya, maka yang saya tanyakan begini, kenapa? Berawal dari orang tua, bukan 1-2 orang tua. Ya, maka ini yang selama ini Su berharap bisa berjumpa dengan para generasi penerus anak-anak remaja. Harus tahu kita ada itu karena ada orang tua kita. Ya, banyak orang tua yang anaknya telah berbeda. Ya, upacara peristiwa sembahyang doa tidak mau lagi. Lebih baik dia meninggalkan orang tua daripada meninggalkan tuanya. Nah, ini yang membuat orang tua itu miris. Dan tidak sedikit kejadian gara-gara berbeda pada ribut, sendiri tidak masalah. Tetapi disinilah supaya kita bisa benar-benar hidup tanpa gejolak tentang dunia ini, Dharma itu harus diselami, terus dilihat dengan kenyataan yang konkret. Jadi kalau ditanya apakah Buddha ada seperti itu, Su katakan sampai sekarang Su tidak menemukan Buddha berniat untuk mencari umat. Tetapi yang Su tahu, zaman kehidupan itu perdebatan menjadi sesuatu yang sangat detail bisa dilihat. Buddha dalam pertemuan dengan para pemimpin-pemimpin yang pemimpin itu punya ribuan anak buah, ketika dia pemimpinnya kalah berdebat, saat itu juga dia akan tunduk jadi siswanya. Maka bagaimana supaya kita bisa kuat dalam hal ini? Tentu Dharma dipelajari, dipraktekkan, renungkan. Ya, bisa diterima? Oke. Pertanyaan yang keempat ya, mungkin ada terkait dengan yang tadi ya. Apa udah terjawab kira-kira? Udah ya, oke. 1 busur panah dapat 2 bangsa. Oke, selanjutnya adalah ya. Jadi apa? Oh, udah pasti. Nih, Su pernah ketemu
dengan manusia yang sangat-sangat dibilang aneh nggak mau, udah sangat-sangat unik. Hidup harus punya prinsip suhu, betul. Saya tidak mau jadi orang disuruh-suruh. Harus punya prinsip, betul, saya setuju. Tetapi itu harus sadar, Anda seorang kaumren, akhlak, karyawan, Anda punya prinsip, siap-siap aja keluar dari pekerjaan. Nggak mau disuruh-suruh, mana ada. Kalau tidak mau disuruh-suruh, Anda harus prinsipnya harus jadi bos, yang kerjanya nyuruh. Kalau jadi karyawan punya prinsip nggak mau disuruh-suruh, selamat nggak hidupnya? Enggak lah. Bukan prinsipnya yang salah, posisimu yang salah. Ya, dalam dunia kerja itu hal yang wajar. Harus bagaimana? Nah, semua tanya, di situ posisimu seperti apa? Tim. Sebuah kumpulan, kita punya seorang yang mungkin dianggap lebih senior dari kita ya. Dalam arti kata, ini orang mungkin dalam arti kata dia punya kelebihan tentang knowledge gitu, bisa training orang secara sumber daya manusia gitu. Namun yang mentraining itu sebab punya problem tersendiri dengan mental gitu. Sementara kita yang untuk belajar itu pun kita mengerti apa yang diajarkan, tapi kita kadang suka bingung pada saat kita mempraktekkan apa yang diajarkan, karena di kantor balik gitu. Jadi kita jadi bingung gitu. Kita mau belajar dengan hal apa yang disampaikan dengan positif. Namun one day kita pengen mempraktekkan dan bertanya kepada yang mengajarkan ke kita, malah jadinya di kantor balik gitu loh. Jadi sebenarnya itu orang bijak atau enggak bijak itu berlaku seperti orang bijak, namun sendiri punya masalah dengan mental. Gitu. Jadi sementara kita sebagai yang belajar pun kadang bingung, kita harus ngikut siapa gitu. Sementara kalau kita tinggalin orang berpengaruh ini, ya kita juga punya banyak tim yang harus kita jaga gitu. Ya, memang itulah satu pilihan ya dengan kondisi seperti itu. Perumpamakan. Sekarang gini, tidak sedikit hal demikian terjadi pada mereka yang memang bidangnya bekerja dengan tim. Memang pada awal akhirnya tetap kembali pada Anda. Keputusan di tangan Anda. Anda punya hak juga sih untuk bisa meninggalkan tempat itu. Tetapi pikiran Anda ketika saya pergi, bagaimana dengan yang lain? Kan begitu. Kalau orang bilang ini buah si malakama, Anda tetap di situ, tetapi bertentangan dengan yang tadi kan senior tadi. Tapi ketika Anda pergi, pikiran Anda terjun pada bagaimana dengan yang ini, kan begitu. Nah, itulah yang seringkali kekuatan hati itu yang menjadi penting. Ketika hidupmu, Anda bisa saja demi kebahagiaanmu meninggalkan itu, tetapi hatimu tidak bisa, karena ada orang lain yang Anda anggap juga itu penting sekali. Maka di saat inilah boleh Anda menjadi bodhisatwa di dalamnya, dengan sebuah kekuatan yang namanya kesabaran. Sepanjang kehidupan, Sakyamuni Buddha sebelum lahir di India, kelahiran terakhir, itulah yang beliau lakukan. Kegembiraan di dalam diri, walaupun hidupnya, badannya, semua terkoyak. Ketika lahir menjadi seekor burung. Tetapi kebahagiaan itu, walaupun mengorbankan sesuatu, dia bahagia karena lebih peduli pada yang lain. Di saat kondisi ini, semua ada di tangan Anda. Tetap berdiri di situ, tetapi Anda fokus pada yang orang banyak. Di situ kebahagiaan akan muncul.
Kalau fokusmu pada senior, maka hatimu akan rusak. Contoh, seorang nenek yang punya dua, mungkin ini cerita sudah sering kali Anda dengar atau belum, cuma tahu, yang kisah Jen, nenek-nenek yang tiap hari kerjanya nangis, ya kenapa? Karena anaknya yang satu jualan payung, yang akan untung ketika hujan turun, yang satu jualan bihun, bihunnya bisa kering kalau suasana panas. Ketika panas, neneknya mikirin yang jualan payung, nggak dapat rezeki. Ketika hujan, mikirin yang jualan bihun, ini bihunnya nggak kering. Ketemu seorang guru, bukan alamnya yang salah, tetapi cara pandangmu yang salah. Kenapa ketika hujan Anda tidak berpikir kepada yang jualan payung? Ketika ketika panas Anda berpikir pada yang jualan bihun. Akhirnya benar, setiap hari nenek itu apa? Gembira. Kalau dua posisi ini dalam dirimu, ada atasan yang membuat hatimu jadi kacau, bingung. Tapi ada orang banyak yang membuat hatimu jadi lebih semangat. Sekarang kemana Anda arahkan pikiranmu? Maka Buddha katakan apa? Ijewe Shinjang. Ya, dalam kalau Anda warga itu ada Roren Ilang Sesan Seijepo Ikuan Fang Ceti Ijewe Shinjang. Ini kondisi dunia begitu. Nah sekarang Anda bagaimana tidak terbelenggu? Pertanyaannya adalah apa? Kemana apa yang Anda pikirkan, itulah dunia. Anda tidak bisa tetap bertahan, tetapi ingin mendapatkan satu kebahagiaan tersendiri. Tidak bisa. Anda bisa pergi dari tempat itu, atau Anda bertahan dan pikiranmu difokuskan pada orang-orang yang Anda anggap penting. Ya, dan satu lagi, semuanya berubah. Tidak selamanya kondisi itu akan seperti itu. Kalau Anda dalam kesabaran, ya, dengan berjalannya waktu, Anda akan menemukan sebuah cara. Bagaimana seseorang yang sulit untuk dikendalikan, maka apa? Ketika Anda bisa mengambil hati seseorang, hidup Anda akan gampang. Anda hanya perlu cara bagaimana buat atasan itu jatuh cinta pada Anda. Ya, Anda belum punya kekuatan bagaimana orang itu, walaupun dia atasan, kalau Anda punya sikap yang membuat dia happy, rasanya sulit dia menolak apa yang Anda katakan. Mungkin itu yang dapat saya berikan. Ya, bisa diterima nggak? Kalau nggak bisa, silakan ke tempat suhu. Ya, kita di sana suhu akan buat Anda panas dengan secangkir kopi. Bisa terima ya? Ya, semua di tangan Anda. Ada lagi, satu lagi tadi siapa ya? Yang belum dijawab. Saya syukurkan permohonan yang baik dan benar pada para Buddha. Oke, saya masih ingat sekali ya, Sakyamuni Buddha sebelum jadi Buddha, beliau punya kebajikan yang menjadi dasar dari segala harapan. Masih ingat? Ada sebuah kisah di dalam kehidupan beliau ketika zaman Buddha, Sakyamuni masih di Bodhisattva, yang beliau menjatuhkan badannya karena jalannya becek supaya untuk lewat. Semoga dengan kebajikan ini kelak saya akan menjadi sang Buddha. Menjadi umat Buddha, dasar permohonan adalah kebajikan. Tanpa kebajikan, susah. Anda tidak menanam mangga. Doa Anda, semoga tanaman mangga ini tumbuh dengan subur. Mangga yang mana? Dasarnya adalah kebajikan. Maka apa? Kebajikan munculkan ketika Anda sedang melakukan sebuah permohonan. Tapi itu kan berarti kita lagi pamrih suhu. Enggak, itu bukan pamrih.
Harapan itu sesuatu ada dasarnya. Kebajikan sebagai dasar, baru Anda boleh memohon. Ketika permohonan tidak terkabul, apa ada yang kau wihara? Ngomel-ngomel dengan patung Buddha. Dasar lu Buddha yang nggak pernah ini. Kamu nggak lihat setiap hari bawa apel ini. Kenapa tidak dikabulkan? Ada nggak yang umat begitu? Nggak ada. Kalau pamrih, Anda berbuat baik sama si A. Giliran Anda butuh, minta si A nggak kasih. Dasarnya, itu baru namanya pamrih. Beda dengan doa dan harapan. Manusia harus punya harapan. Berbuat baik, berdoa dan memohon, itu bukan pamrih. Itu adalah kekuatan. Berapa banyak manusia yang putus harapan, hidup seperti mati. Kesalahan masa lalu mengutuk manusia menjadi mati. Tidak semangat hidup, maunya gantung diri. Ya, maka harapan menjadi penting. Dasarnya apa? Kebajikan. Maka pelimpahan jasa tadi ada kan? Ada nggak tadi begitu? Ya kan? Semoga dengan jasa pahala ini memperindah tanah suci para Buddha. Itu kan pelimpahan jasa. Kalau bahasa kita ya, semoga jasa dan kebajikan memperindah tanah suci para Buddha. Ada yang protes, kenapa tanah suci perlu diperindah? Kok syairnya begitu? Semoga memperindah tanah suci. Emangnya tanah suci nggak indah? Ya itulah. Ada umat yang tanya, aduh semuanya kemarin saya nggak tahu. Begitu ada artinya, kok artinya begini? Ya itulah. Ya, semuanya harus dilogika. Padahal banyak sutra yang dia punya miao, gaib, di luar logika. Maka namanya puke so. Puke so. Puke tidak bisa dipikirkan, tidak bisa diucapkan. Dia hanya bisa dirasakan, direnungkan, dirasakan. Ya, bisa diterima ya. Maka pelimpahan jasa, coba baca Pu Sien Pusa Seta Yuan. 10 ikrar bodhisattva, itu yang 10 adalah apa yang terakhir? Huexiang. Kenapa Huexiang paling terakhir? Karena Huexiang butuh modal. Modalnya apa? Ijili Jing Juho, menghormati para Buddha. Erze Cantan Rulai, memuja para Buddha. Sampai yang ke-9 baru ke-10 pelimpahan jasa. Butuh modal. Semuanya apa? Kebajikan. Anda berdoa kayak apapun tanpa ada perilaku bajik di dalamnya, tidak bisa. Sekalipun Buddha, ada sosok yang mengabulkan permintaanmu, kalau Anda tidak berbuat, bagaimana ada hasilnya? Segalanya tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Anatta, semuanya adalah butuh sebab, kondisi, baru akibat. Nanam saja bukan tentu, belum tentu bisa ada buahnya, karena kondisinya belum dibicarakan. Maka apa? Sebab, kondisi, hasil. Mana yang paling penting, sebabnya, kondisinya, atau hasilnya? Yang paling penting adalah harmonisasi. Ya, kalau di sini ada yang merasa punya banyak duit, ada yang merasa bokeh, ada yang merasa toke, ya kan? Mana yang paling penting? Ya, orang banyak duit tanpa orang lain juga nggak bisa apa-apa. Ada orang kaya bawa duit 1 tas, pergi ke luar negeri, perutnya lapar, mau makan susah, makanan cuma dibatasi oleh kaca, tuh makannya di dalam banyak, duitnya 1 tas, mau makan nunggu 2 jam. Kenapa? Waiting list. Emang kalau banyak duit berarti nggak kelaparan? Nanti dulu, maunya makan di situ,
duitmu banyak, tapi waiting list. Siapa yang berkuasa? Apakah bos yang punya toko? Enggak. Siapa yang berkuasa di situ? Pelayannya. Waiting list. Apa ketika lapar itu makan duit? Oh, makan dolar. Enggak ada. Bisa diterima? Bisa. Oke, satu lagi ya, ada ya? Tadi tentang itu jubah. Oh, jubah. Oh, ibu harusnya pergi ke wihara lain lagi. Ada yang jubahnya warna abu-abu, ada yang jubahnya warna putih, ada yang jubahnya warna hijau. Bedanya apa? Su nggak tahu. Di tempat suhu hitam. Di wihara yang sono ada yang biru laut. Ya suka-suka kepala wiharanya lah. Bedanya apa? Ya, di sini nggak tahu warnanya apa. Hitam. Hitam manis ya, hitam manis. Kaca bango ya. Ya, itu nggak ada masalah. Ya, dari jubah nggak ada masalah. Ya. Tapi biasa kalau kami Mahayana di tempat suhu khususnya, ya biasa hitam. Dicelincing itu sulai dicelincing, potong rambut dicelincing dulu ya, semuanya hitam. Kalau udah suhu baru pakai kuning, jubah kuning. Ya, di sini hitam ya, oke. Jadi surasa perbedaannya apa ya dengan Ekayana? Suhu aja belum pernah lihat di Ekayana kebaktian seperti apa. Sekali suka Ekayana dulu ada suhu dari Singapura ya, suhu antar beliau ke Ekayana keliling-keliling ya. Seperti apa sih nggak ngerti. Atau coba telepon yang di Ekayana minta kesini. Oke ya, nggak terlalu ini Bu ya, mungkin itu sesuatu yang hanya beda warna aja. Ya kalau maunya sama ya udah, Ibu maunya warna apa nanti dibuatin deh. Ya bisa diterima ya. Oke, masih ada lagi nggak? Su suka suasana begini, makanya Su suka menawarkan. Daripada 1 jam Su ngomong, mendingan 5 menit Su ngomong. Semuanya tanya jawab. Kalau mau belajar Dharma sesuai dengan teori, jangan panggil suhu. Baca aja bukunya. Internet banyak. Tapi kalau mau berdiskusi, ya menggunakan Anda punya pikiran. Yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia punya pikiran, punya kesadaran. Manusia itu punya seni. Ya, kenapa? Sembahyang harus ada nadanya. Su pernah dengar dari jadi biksu katanya nggak boleh nyanyi dulu, nggak boleh dengerin musik, nggak boleh bernyanyi, nggak boleh bersiul. Begitu jadi suhu nggak bisa nyanyi, repot. Karena semuanya adalah pujian kata lo ya banyak. Ada yang lu yang cari, banyak sekali ya. Ada yang apa lagi ya? Lu yang cari pace mengsi. Banyak. Kalau Su nggak bisa ini gimana? Su nanti mimpin ya. Kok Su-nya nggak bunyi-bunyi? Repot. Sekarang baru tahu jadi Su harus bisa nyanyi, ya kan? Pelimpahan jasa aja gatanya banyak. Yen mungkin dulu pernah nonton filmnya itu, siapa Andila gitu. Nadanya banyak. Paling kalau udah paham, ya kan sepele yang uang lah, macem-macem. Ini lagi tenar lagi, ya kan apa? Ada yang tendu, ya kan? Nadanya banyak sekali. Itulah manusia seni. Kalau burung nggak punya seni. Dari dulu burung ya begitu kandangnya, rumahnya. Di atas pohon, ada yang dari rumput. Burung ini, mana ada? Ada burung sekarang, ada burung ke toko material. Cik, beli semen ya. Gak ada. Kalau manusia kan seni. Ya. Dulu lantainya dari tanah, dari semen, sekarang ada keramik. Keramik dianggap bagaimana, sekarang ada yang dari apa lagi. Macam-macam. Ini kurang bonafit, ganti marmer. Marmernya dari mana ini? Kali berapa? Itu manusia.
punya banyak senyum. Ya, makanya itulah banyak hal. Ya, mungkin ada lagi atau waktunya udah habis. Atau diskon 50%, apalagi kalau pakai member. Untuk tersebut, Momitofo ya. maksudnya di era modern ini itu kan lagi heboh dengan manifestasi. Manifest kita mau apa manifest. Tren TikTok gitulah, banyak tentang manifest. Apakah ada ajaran Buddha itu bisa sejalan dengan tren modern ini? Contohnya apa? Kalau yang saya lihat di TikTok ya, misal umur 2, sekarang konten kreatornya itu umur 25, dia ingin menikah di usia 26. Dia tulisin semuanya manifest itu. Dia ingin laki-laki yang tinggi, yang tampan, yang putih kayak gitu. Nah, apakah ajaran Buddha itu bisa sejalan dengan tren itu? Itulah sudah standar. Ajaran Buddha itu seperti apa ya? Bukan sesuatu yang begini terus harus terjadi atau gimana ya? Apalagi urusan pilihan pacar atau kriteria nanti mau menikah. Sekarang yang semua tanya, apakah dengan kriteria begitu menjamin Anda akan sampai pakai nenek? Belum tentu. Urusan nikah itu serahkan pada Anda pribadilah. Buddha hanya memberikan 4 kekuatan gaib, 4 jimat kalau Anda mau menikah. Yang seksi kayaknya nggak ada deh kata-kata seksi di situ. Yang seksi, yang kaya, yang rambutnya panjang, keriting, yang kulitnya hitam putih, hitam manis, kayaknya nggak ada. Itu kan pilihan sendiri sesuai dengan penglihatannya. Saya suka cowok yang ada hitam, ada putih gitu kan. Jadi kayak macan tuh belang-belang. Itu kan pilihan pribadi. Pilihanmu belum tentu pilihan dia. Pilihan dia belum tentu pilihan kita. Apalagi pilihan mereka kan gitu. 4 yang Buddha berikan kriteria sama sadar. Apa itu sama sadar? Sama keyakinan. Apa itu sama keyakinan? Orang bilang sama agama, tapi itu bohong. Menikah sama agama banyak yang cerai juga. Ayo. Kenapa Anda menikah dengan dia? Kita kan jodoh. Sutanya, sampai kapan jodohmu? Bingung. Emang ada expirednya suruh. Coca-Cola aja ada expirednya. Ada yang jodohnya expirednya sampai mati baru expired. Ada yang seusia jagung, ya kan? Jagung aja belum waktunya dipetik, udah dipetik, jadinya putren. Jagung muda yang sekilo berapa itu? 7.000 mungkin. Ya kan? Sama saja. Kalau kriteria tadi di TikTok, saya mencari lelaki, ya kan? Lelaki idaman, tinggi, mobilnya rodanya 4, 2 pintu. Itu kan kriteria masing-masing. Kalau dalam Buddhis, sama saja, sama keyakinan. Sama-sama wihara, belum tentu keyakinannya sama. Ada orang wihara, istrinya suka berdana, karena dalam dirinya ada keyakinan, apa yang saya beri akan kembali pada saya, dan bisa berlipat ganda. Hukum karma kan begitu. Perilaku baik yang Anda berikan pada orang lain, itu bisa kembali kepada Anda, dan bisa berlipat ganda. Seperti sebutir padi yang ditabur di sawah, dirawat dengan baik, ketika panen, itu bisa menghasilkan puluhan butir gabah. Hukum karma punya kekuatan begitu. Dia tabur 1, dia bisa panen lebih dari 1. Seorang istri memiliki keyakinan begini, maka dia setiap ke wihara ada kotak dana, selalu disisihkan untuk masuk kotak dana. Tetapi suaminya, lu enak-enak aja ke wihara ya. Saya kerja, pergi pagi, pulang pagi. Kenapa? Keyakinannya beda. Akhirnya apa? Berantem. Yang satu murah hati, yang satu pelit. Namanya apa? Sama caga. Kemurahan hatinya harus sama.
Ya, you punya pilihan. Cowokmu, nanti suamimu sesuai dengan kriteria di TikTok. Tetapi di TikTokmu tidak ada sama Caga, sama Sada, sama Panya, sama Sila. Wah, cowokmu, suamimu lah, bukan cowok lagi nih, suamimu loh. Orangnya sesuai dengan pilihan. Tetapi sama Sada, sama Caga, sama Sila, ya, sama Prananya nggak ada. Tiap hari bisa berantem, diajak ke wihara, lihat tamu dana, dia nggak suka. Mendingan buat beli Starbucks daripada dikasih di kotak dana. Ya udah sih, orang kan begini, hukum karma begini, Buddha bilang begini. Iya, tapi kan nggak begitu, orang saya cari duit sepanjang jalan ngomel terus sampai di kamar ngomel, bisa ranjang. Bisa ranjang, ranjangnya dijual, bisa rumah. Akhirnya apa? Punya surat. Suhu, ya kenapa? TikTok saya gagal. Ya, it's okay. Maka Dharma sampai kapanpun Anda harus pakai, gunakan, renungkan. Udah merit emang? Belum. Udah ada ditulis di TikTok? Enggak ya? Nanti coba kalau, oh gitu, misalkan kamu di TikTok nanti kasih tahu suhu ya. Nanti suhu tambahin nih, apalagi yang kurang. Oke, bisa diterima nggak? Bisa. Itu menambahkan tuh, maksudnya apakah law of attraction, hukum tarik menarik itu yang kalau kita mikir sesuatu, kita mau kaya terus nanti kejadian gitu, maksudnya. Buddha katakan pikiran adalah pelopor, pikiran ada pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Tapi you harus ingat, hidupmu tidak hanya saat ini. Pikiran adalah pelopor, segala sesuatu. Ruko ini yang sekarang jadi setia ini sudah ada sebelum benar-benar ada bentuknya. Kenapa? Ada di mana? Di pikiran. Siapa yang berdiri tempat ini? Siapa aja? Berarti ada pikiran dulu kondong yang muncul. Apakah tempat ini akan sesuai dengan dipikirkan ke depannya? Tidak tahu. Yang mikir bisa mati. Tapi tempat ini masih. Jadi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dipikirkan. Memang untuk bisa bangun seperti ini harus ada pikiran dulu yang muncul, imajinasi. Dan kemudian ada suara, kami kemarin rapat, kita mau beli ruko 2. Nah, sebarkan ke orang-orang. Orang-orang pun ada yang mendukung kan, ada yang menolak kan. Akhirnya jadi mana? Ya seperti itu, tidak bisa. Hari ini beruntung berarti besok akan beruntung. Belum tentu. Ada yang bilang awal yang baik berarti juga akan jadi sesuatu yang terbaik. Belum tentu. Pernah nggak cerita itu? Yang seseorang punya merawat satu kuda. Kudanya kabur. Tetangganya bilang, kamu kasihan ya, punya kuda cuma satu ya. Kudanya pergi. Orang ini bilang apa? Ya, ini juga bukan sesuatu yang buruk, juga bukan sesuatu yang baik. Hari berlalu, kudanya pulang bawa banyak kuda ke rumah. Wah, kamu beruntung ya, kuda satu pergi nggak lama, balik lagi dengan banyak kuda. Ya, saya juga nggak tahu ini baik atau buruk. Anaknya disuruh ngurus kuda, ketendang, kesepak kuda, pincang kakinya. Kasihan ya kami, anak cuma satu-satunya laki-laki, cacat. Saya juga nggak tahu ini baik atau buruk. Besok lagi, ada yang keliling karena kondisi negara lagi nggak aman. Setiap rumah yang ada pemuda laki-laki harus pergi ikut perang. Itu tetangga yang suka ngomong, anaknya ada laki-laki, dicomot, suruh perang. Aduh, kamu beruntung ya, anakmu cacat jadi nggak diambil untuk perang. Anak saya gimana ini, belum tentu bisa pulang dengan selamat. Saya juga nggak tahu ini baik atau buruk. Ngerti nggak dari sini cerita ini? Apapun yang terjadi, kalau itu dianggap membebani kita, ayo cari solusinya. Jangan pernah mati ini baik. Orang yang jomblo berpikir kalau punya pacar pasti enak. Berpikir saya ingin punya pacar. Karena dia berpikir punya pacar, maka ada niat dong untuk mendapatkan pacar. Dia nggak bangun pagi mandi yang bersih, bersolek, bergincu. Kalau cewek, kalau cowok bergincu, so nggak tahu ada nggak di sini.
Ya kan yang cowok ke salon, aduh bro ini gimana dong dengan facial saya yang begini, muka saya begini, potongan rambut apa yang bagus buat saya? Oke, saya kerjain. Karena pikirannya ingin dapat pacar, maka ada action bagaimana mendapatkan pacar. Begitu punya pacar, apakah happy? Belum tentu. Mana ada orang pacaran selalu happy? Nggak ada. Mana ada menikah yang selalu happy? Nggak pernah ribut? Nggak ada. Kemarin ada umat susah ingin cari pasangan. Pasangan seperti apa? Pasangan yang baik. Su bilang nggak ada. Sorry, nggak ada stok untuk pasangan yang baik. Tapi kalau kamu berani baik, mungkin ada pasangan yang bisa terima kamu. Tapi kalau kamu cari yang baik, yang supaya nurut sesuai dengan apa yang kamu inginkan, nggak ada. Kalaupun ada, kamu juga nggak mau. Yang maunya apa? Bisa saya tuntun, ya ada orang buta, kamu bisa tuntun. Kamu mau dengan orang buta. Yang ingin maunya saya marah, dia nggak marah. Ada apa? Orang tuli, kamu mau dengan orang tuli. Repot. Akhirnya apa? Yang ada kamu harus baik. Kamu nggak bisa mencari pasangan yang baik sesuai dengan keinginanmu. Oke? Oke ya. Nanti TikToknya ya, tolong dikabarin ya. Oke, masih ada lagi? Masih ada pertanyaan kepada Suhu? Kalau tidak ada, kita akhiri aja ya sesi Dhamma Dasana ini. Akan dilanjutkan dengan permohonan blessing oleh Suhu. Nanti umat diminta satu persatu maju ke depan, alurnya memberikan namaskara. Lalu untuk yang mau memberikan dana sangga silakan taruh di keranjang yang sudah disediakan. Alurnya belok kiri ke altar, lalu belok kiri. Mungkin mulai dari sisi minta dulu ya. Sudah ada yang sudah, ada yang belum, mungkin ada. Oke ya, sebelum dimulai ya, hari ini blessing ya. Su berharap apapun, dimanapun air ini terjatuh di bagian tubuh Anda, bisa menjadi berkat dengan kekuatan para pemposat ya. Nanti Su berharap Anda bisa menghadirkan segala bentuk kekuatan pikiran yang bagus, munculkan hati yang cerah ya. Semoga air ini bisa membersihkan kalau Anda ada benci dalam diri, semoga menjadi sumber kesejukan bagi diri Anda dan memberkati mereka yang membenci ataupun yang Anda benci juga dapat tersalurkan dengan kekuatan kesejukan ini. Biasanya baca apa? Dewaso, berarti suaranya. Namo Shya Cha Yin So Yao Shi Po. 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 Namo Shya Cha Yin So
Namo Siacha Yen Soya Sepa 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 Namo Siacha Yen Soya Sepa. Mari para siswa, siswi, silakan duduk dengan rileks. Ikuti apa yang saya ucapkan ya. Namo Buddhaya.
Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Buddha yang Maha Suci. Guru nan Agung. Pengenal segenap alam. Suci dalam tindak tanduk. Dharma yang Maha Agung. Jalan menuju pembebasan. Sangha yang suci. Sumber harmonisasi. Semoga dengan segala jasa pahala ini ku persembahkan di hadapan Buddha, Dhamma dan Sangha, makhluk apapun, pelindung Dharma yang ada di sini, menjadi saksi dari perilaku ini. Semoga dengan jasa ini kami senantiasa dapat menjadi makanan bagi yang lapar, menjadi amerta kesejukan, pelepas dahaga bagi yang haus, senantiasa dapat menjadi dokter, obat yang mujarab, serta perawat bagi yang sakit. Semoga dimanapun kami berada, hidup dalam kelimpahan berkat, kecukupan, mampu menghidupi, berbagi, sukacita bagi kehidupan lain. Tadyata Om, Gate Gate, Paragate, Parasanggate, Bodhi Swaha, Sarwa Sattva, Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup dalam bahagia. Swaha. Terima kasih untuk segala jodoh hari ini ya. Semoga apapun yang saya ucapkan, saya nggak tahu ya dengan kondisi batin seperti apa yang Anda miliki, doa subuh, semoga Anda bisa menjadi makanan bagi yang lapar. Ketika Anda lapar, berarti Anda punya kekuatan. Yang lain lapar, Anda juga punya kekuatan menjadi sumber makanan bagi mereka. Ya, terima kasih. Namo Amitopo. Selamat berkarya ya. Jangan mudah tersinggung. Jangan mudah sakit hati. Itu kunci hidup happy. Ya, Amitopo. Suhu dimohon untuk tetap di tempat ya, karena kita nextnya kita akan penyerahan cenderamata, lalu diikuti dengan foto bersama dengan suhu. Baik, baik. Berbaris yang di depan, kita foto bersama dengan suhu. Tetap di sini ya. Tetap di sini. Mari. Penutupan. Sudah foto bersama. Sudah foto bersama. Mari mau di sebelah suhu. Ya, foto bersama. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di bawah.
itu bicara Tapi nanti kita kan belajar juga. Iya sih. Ayo, yang mau beruntung sini. Wih, soal apa? Kalau mau dibuka ini, ya saya HP dia lebih kecil, HP itu kecil. Dulu 9, 8, 7, 3, gitu. Dulu ya. 10, 9, 8, 7, mana? Selesai ya, selamat berkarya dan bahagia. Ayo. Mari silakan berdiri menghadap ke altar. Kita akan melakukan perisarana untuk bisa bakti pada pagi hari. Membuka buku kebaktian halaman 20. Zhi Gui Yi Feng Dang Yuan Zhong Sheng Ti Jie Da Da Fa Wu Sang Xing. Namo Buddhaya. Zhi Gui Yi Feng Dang Yuan Zhong Sheng Shen Ru Jing Zhang Zhi Hui Ru Hai. Namo Dharmaya. Zhi Gui Yi Sheng Dang Yuan Zhong Sheng Hong Li Da Zhong Yi Xie Wu An. Namo Sanghaya. Berselanjutnya, puja bakti pembaca sutra hati dan pembacaran dharma dasana oleh Sucasi telah berjalan dengan sempurna. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Amitoto.
persilakan untuk mengambil makan siang ya.